Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai koefisien korelasi. Mengapa kita perlu belajar mengenai koefisien korelasi? Agar kita tahu apa itu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian apa artinya ketika kita sudah mengetahui nilai koefisien korelasinya? Untuk sekarang kita tidak akan membahas sampai ke koefisien regresi ya, kita hanya sampai ke koefisien korelasi saja. Oke, kita lanjut ke penjelasan mengenai hubungan dua variabel. Hubungan dua variabel ada yang positif dan negatif. Hubungan variabel X dan variabel Y dikatakan positif jika ada kenaikan X yang pada umumnya diikuti oleh kenaikan Y. Contohnya begini, ketika kita suatu perusahaan memberikan setelah adanya evaluasi berdasarkan hasil nilai penjualan tahun kemarin misalnya, kemudian bagian marketing itu memutuskan untuk menambahkan biaya promosi untuk ke depan selama setahun ke depan. Berarti ada kenaikan dari biaya promosi. Setelah setahun berikutnya, maka ketika dievaluasi ternyata ada juga kenaikan dari sisi keuntungan dengan banyaknya penjualan. Nah, ini dikatakan positif, ya. Tetapi bisa dikatakan negatif apabila ada kenaikan X tetapi umumnya diikuti oleh penurunan Y. Ketika bidang marketing sudah memberikan jor-joran untuk biaya promosi, tetapi di akhir tahun ternyata hasil nilai penjualannya atau keuntungan perusahaan dari nilai penjualan menurun. Nah, itu berarti hubungan kedua variabel itu dikatakan negatif. Kuat atau tidaknya hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan satu fungsi linear, ya, atau kita ukur dengan suatu nilai yang disebut sebagai koefisien korelasi. Nilai korelasi ini paling kecil itu adalah -1, paling besar adalah 1. Jadi kalau misalnya -1 itu sempurna, tidak nyambungnya gitu ya. Tapi kalau misalnya 1, berarti dia sempurna hubungannya, kuat sekali. Oke, kita artinya seperti ini ya, ada satu nih. Jika R itu adalah koefisien korelasi, jika R sama dengan 1, maka hubungan X dan Y sempurna dan positif, ya. Jika R adalah -1, maka hubungan X dan Y sempurna tetapi nilainya negatif. Nah, jika R hasilnya adalah 0, maka hubungan X dan Y lemah atau bahkan sama sekali tidak ada hubungan. Nah, ketika kalian mendapati nilainya adalah 0, maka penelitian tidak perlu dilakukan, karena buat apa meneliti sesuatu yang tidak ada hubungannya. Oke, seperti itu ya. Jika Y sama dengan hasil penjualan dan X adalah biaya iklan, maka naik turunnya Y selain disebabkan oleh variabel X juga ada beberapa faktor lainnya. Kadang-kadang ketika kita menghitung nilai R itu, yang muncul adalah 0,80 misalnya. Nah, 0,8, dari 0,2-nya dari mana? Kok kita hanya nilainya 0,8? Oke, berarti 0,2-nya dipengaruhi oleh nilai-nilai lainnya. Contohnya misalnya, ketika sekarang sekarang kan di musim pandemi seperti ini, hasil penjualan, walaupun misalnya suatu perusahaan sudah membayar biaya iklan yang banyak misalnya, tetapi ternyata hasil penjualan sedikit, ya, misalnya hanya 0,5 misalnya. Nah, ketika 0,5 lainnya kemana? Oke, 0,5 lainnya berarti apa? Berarti pendapatan masyarakat menurun, ya. Harga-harga juga walaupun naik, walaupun harganya sama misalnya, tetap karena pendapatan masyarakat berkurang, berarti kurang ya peminatnya. Kemudian selera, ternyata ketika di musim pandemi ini orang-orang tidak menginginkan untuk membeli yang biasa mereka beli, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut.
Kemudian kita akan lanjut untuk bagaimana cara menghitung besarnya kontribusi X dan terhadap naik turunnya Y. Nah, kita mempunyai satu koefisien yang disebut sebagai koefisien penentuan atau coefficient of determination. Nah, disingkat dengan KP. KP itu nilainya adalah R kuadrat. Nah, untuk mencari nilai KP berarti kita harus cari dulu nilai R. R kuadrat itu adalah, nah ini kita punya rumus product moment percent. Untuk cara menghitung R itu ada dua rumus, bisa disesuaikan dengan yang kalian inginkan, tetapi diharapkan adalah kalian bisa menggunakan kedua rumus ini ya. Bagaimana cara menggunakan kedua rumus ini? Kalian bisa. Nah, apabila kalian menggunakan rumus yang pertama, hasilnya 0,8, maka ketika menggunakan rumus kedua pun hasilnya harus sama. Seperti itu. Rumus ini kita sebut sebagai Pearson Product Moment Coefficient of Correlation. Oke, ini sudah ada ya. Ini arti dari koefisien korelasi hampir sama dengan yang lain. Nah, ketika kita melakukan satu penelitian, maka paling bagus adalah nilainya di antara 0,7 sini ya. Kalau di atas 0,7 baru paling baguslah untuk ditingkatkan ya, baik itu 0,7 ataupun minus 0,7. Untuk satu penelitian, ketika kalian ingin melaksanakan satu penelitian, paling bagus adalah hasilnya tidak terlalu kecil ya. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara menghitung nilai koefisien korelasi. Untuk contoh 1, jika X adalah presentasi kenaikan iklan biaya iklan dan Y adalah presentasi kenaikan hasil penjualan, maka berdasarkan tabel berikut hitunglah koefisien korelasi R. Nah, kita punya Y ini adalah kenaikan hasil penjualan. Oke. Dan X ini adalah biaya iklannya. Untuk mencari nilai, ini untuk yang pertama kita pakai rumus yang pertama ya, untuk jawaban yang pertama. Nah, karena rumusnya seperti ini, rumusnya yang ini, kita pakai yang ini rumusnya. Kalian harus perhatikan ya, ketika di sini kita punya X besar, Y besar, tetapi di sini kita punya, di rumusnya ada X kecil. Ini sangat berbeda ya. Nah, yang pertama kali kita masukkan dulu, kita buat satu tabel X, kolom X, kemudian ada kolom Y. Kemudian yang paling utama adalah kita harus cari dulu apa? Harus cari dulu rata-rata hitung. Bagaimana menghitung rata-rata hitungnya adalah jumlahkan semua nilai X, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 12, yaitu 50. Kemudian kita bagi banyaknya data X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya adalah 8 ya. Nah, X bar itu adalah 50 dibagi 8, 6,25. Untuk Y bar ya, rata-rata Y bar itu adalah rata-rata Y, maka kalian jumlahkan dulu semua Y-nya. 2 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 adalah 62 dibagi 8, 7,75. Selanjutnya kita akan mencari nilai X kecil. Mencari nilai X kecil caranya adalah X dikurang X bar. X kurang X bar ini dikurang 6,25. Hasilnya min 5,25 ya. Untuk Y bar juga sama. Untuk Y kecil juga sama. Y dikurang Y bar. Y-nya 2 dikurang 7,75. Ini hasilnya. Oke, seperti itu. Lalu kita akan mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY kecil. Karena apa? Karena rumusnya diminta adalah nilai sigma dari XY, kemudian X kuadrat, Y kuadrat. Oke. Untuk X kuadrat, otomatis yang ini ya. Min 5,25 dikuadratkan. Untuk yang Y kuadrat juga sama, min 5,75 dikuadratkan. Untuk XY adalah perkalian dari ini dengan ini ya, hasilnya adalah 30. Oke. Jangan lupa yang dicari adalah apa? Sigmanya atau jumlah dari X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai XY. Baru kita akan masukkan ke rumus ya. Sigma XY berarti kita masuk yang ini, masukkan ke sini. Kemudian
Ini akar dari X kuadrat. Ini akar dari 107,5, akar dari Y kuadrat. Kita masukkan akar dari 117,5. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya adalah 0,99209. Apa artinya nilai R ini? Artinya adalah hubungan antara biaya ini ngomong Pak Baliut. Hubungan antara biaya iklan dengan hasil nilai penjualan ya, ternyata sangat kuat dan positif. Artinya kenaikan biaya iklan pada umumnya menaikkan hasil penjualan. Dari nilai R, maka kita harus cari nilai KP. KP itu apa? R kuadrat. Maka R kuadratnya ini ya. Ini dikuadratkan, hasilnya adalah 0,98. Nah, ini. Nah, ini jadi artinya 98%. Nah, kalau 98%, 2%-nya apa sih? Ya, 2%-nya adalah merupakan sumbangan faktor lainnya seperti harga dan daya beli masyarakat. Seperti itu. Oke, lanjut. Atau untuk menggunakan rumus yang kedua, kalian bisa pilih cara menggunakannya, rumus pertama atau rumus yang kedua. Dipilih yang paling mudah aja, yang tidak bikin kalian pusing lihat angka-angkanya. Oke. Sama seperti sebelumnya, tetapi di sini kita tidak menggunakan X kecil. Artinya, kita tidak mencari nilai rata-rata. Langsung saja kita cari apa? Nilai X ya. Jumlah dari X 50, jumlah dari Y 62, kemudian kita cari sesuai rumus saja di sini. N-nya itu berapa? 8 kan? XY berarti oke, kita hitung. Oke. Ini X kuadrat, Y kuadrat, XY. Kita sudah mendapatkan semua jumlahnya masing-masing, kemudian kita masukkan ke sini. Ini 8, XY-nya adalah 499. Sigma X-nya ini adalah 50, ini adalah 62, kemudian ini 8 juga, ini adalah 420 ya. Ini, nah ingat ya, ini sigma X dikuadratkan berarti 50 kuadrat ya. Oke, kemudian ini 8, ini adalah 598, kemudian ini adalah 62 dikuadratkan. Seperti ini. Jadi hasilnya 0,99. Nah, hasilnya sama ya. Yang ini dengan yang atas hasilnya sama. Oke, seperti itu. Untuk latihan soal, Ibu akan jelaskan nanti di YouTube yang berbeda di selanjutnya ya. Kalian bisa cek link YouTube ini di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.